akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih takwanya di antara kalian. Bahkan daripada ketakwaan inilah bisa dijadikan sebagai bahan ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik itu yang sifatnya ujian ataupun itu yang sifatnya adalah azab, siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Marilah kita tetap panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah agar tetap jaga kesehatan karena di musim hujan yang 3 minggu ini sering banyak rekan-rekan kita yang sakit termasuk saya. Kepada para jamaah yang masih di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong, serta bagi jamaah dan anak-anak nanti apabila khotib naik mimbar untuk khutbah tolong dengarkan dan diam, tidak main HP sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini muadzin Ustadz Rahman, khotib Jumat Ustadz Dr. Andes Haji Shoaib dari Kota Kepanjen dengan tema 3 amal perbuatan manusia sebagai pengantar menuju surga, sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang dipergunakan untuk operasional masjid dan penambahan lahan perluasan masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, bersama ini juga kami informasikan bahwa pembebasan tanah seluas 194 meter persegi beserta bangunannya dengan biaya 750 juta. Untuk keberadaan ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak sekalian dengan cara melelang objek tersebut dengan paket sebagai berikut. Untuk 1 meter persegi seharga 4 juta rupiah, untuk setengah meter persegi seharga 2 juta rupiah, untuk 1/4 meter persegi dengan harga 1 juta rupiah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah,
maka Allah akan membangunkan bangunan yang semisalnya di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ada beberapa informasi dari takbir atau pengumuman. Yang pertama, kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Kemudian yang kedua, kantin tamasya Sabtu malam pekan 3 tanggal 26 November 2022 bersama Ustadz Dr. Andes Abdul Rauf Ashar MH dari Kota Kepanjen. Yang ketiga, tahsin Ahad malam tanggal 27 November 2022 dengan Ustadz F. Roji dari Gondang Legi. Yang ketiga, kantin tamasya Rabu malam 4 tanggal 30 November 2022 bersama Ustadz Dr. Andes Abdurrahman Said MA dari Kota Malang. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqih wa ridha nafsih, wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, kama amarna Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada diri sendiri maupun para hadirin ma'asyiral muslimin semua yang dirahmati Allah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya. Di dalam kesempatan ini pula, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini belum ada kesempatan untuk menghadiri seruan Allah, baik yang dengan alasan syar'i ataupun alasan yang tidak syar'i. Mudah-mudahan mereka ini diberikan kelonggaran oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh daripada itu, bahwa di dalam minggu-minggu ini di dalam negeri kita ada bencana, yaitu di Cianjur dan daerah sekitarnya, yang sudah menelan banyak korban. Sebelum itu ada juga bencana di Kanjuruhan. Bahkan kalau kita teliti, banyak sekali bencana-bencana yang telah menimpa negeri kita ini, dan tidak sedikit daripada korban yang berjatuhan. Baik bencana yang sifatnya karena kecuaian manusia, ataupun bencana yang memang datang suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua mengingatkan kepada kita pada satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadhahumullahu bidhunubihim la'allahum yarji'un. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan suatu keberkahan daripada langit dan bumi. Akan tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksa kepada mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Maka daripada ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, adanya bencana di dunia ini bukan terjadi begitu saja tanpa adanya satu sebab. Adanya kerusakan yang menimpa pada diri kita, kesusahan yang menimpa pada diri kita, kesengsaraan yang menimpa pada diri kita secara pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Itu bukan terjadi begitu saja, tapi semuanya itu ada sebab. Yang sebab itu adalah karena banyaknya manusia itu melanggar aturan-aturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana kita selalu membaca di sosial media
selalu melihat tayangan-tayangan. Berapa banyak sih manusia yang lemah ini sampai menghina Tuhannya? Berapa banyak manusia yang lemah ini menghina nabinya? Bahkan akhir-akhir ini kita ini kayak sakit hati ketika ada orang bercanda bergurau miras itu adalah minuman Rasulullah. Biarpun itu bercanda, itu adalah satu kesakitan bagi orang yang beriman. Tidak hanya seperti itu, kalau kita lihat di perempatan, bahkan ada di jalan tertulis di belakang punggung mereka ada kaos yang bertuliskan pendaftaran panitia hari kiamat. Ini adalah pelecehan. Satu pelecehan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi orang-orang yang memang dipasang untuk menghina agama ini. Maka cepat ataupun lambat, kalau manusia sudah menghinakan Tuhannya, menghinakan nabinya, menghinakan kitabnya, ingat bahwa azab Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu azab, suatu siksa, suatu ujian. Yang ujian itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Jadi kalau Allah sudah menimpakan satu azab, satu ujian, itu tidak hanya orang yang zalim saja. Bahkan orang-orang yang di sekelilingnya itu akan tertimpa semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah maha dahsyat siksanya. Dan ini semuanya kita rasakan ma'asyiral muslimin. Lantas bagaimana tugas kita? Yang namanya azab, yang namanya siksa, yang namanya kiamat itu pasti datang. Tidak akan terelakkan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu benar-benar akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar, semua orang akan merasakan itu. Wa annallaha yab'atsu ma fil qubur, dan Allah betul-betul akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Maka perlu kita sadari semuanya bahwa kiamat, mulai daripada kiamat yang kecil itu sudah berdatangan. Gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, luapan yang ada di Porong itu nggak akan selesai sampai hari ini. Gunung meletus sudah ada di mana-mana. Dan ini adalah satu kesusahan bagi umat manusia. Sehingga harus berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam yakin apapun bencana yang menimpa manusia itu pasti ada kadarnya. Ada orang yang diberi kesusahan itu 1%. Ada orang yang diberi kesusahan 10%, 50%, 100%. Seperti yang kita lihat. Kalau ada bencana, hancur semuanya. Ada rumah yang cuma separuh hancurnya. Ada rumah yang gak hancur sama sekali. Ada masjid yang gak hancur sama sekali. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung kadar siksa yang diberikan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Gak sama. Gak sama. Bahkan kalau kita mau meliti di dalam hadis, kadar panasan neraka yang diberikan kepada Abdul Muthalib dengan panasnya neraka yang diberikan kepada orang-orang kafir yang lain, itu gak akan sama. Gak akan sama. Seperti di dunia ini, Allah memberikan satu bencana pada manusia tidak sama. Apa kuncinya? Ada 3 kunci yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu menerima satu azab Allah, semua sama menerimanya, tapi diberikan oleh Allah dengan kadar yang sangat kecil. Yang pertama, an Mu'adz ibnu Jabal, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kuntum, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka ini adalah kunci ya. Bertakwa kepada Allah
di mana saja kalian itu berada. Karena apa? Ketika orang itu berusaha untuk menjadikan dia takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bahkan apa yang dia rasakan itu ketenangan yang luar biasa. Orang yang tidak sholat misalnya, hari-hari susah, hari-hari ada masalah. Tapi orang yang saking cintanya kepada Allah, ini datang sholat maghrib, dia tunggu kapan datang sholat isya. Ini sudah sholat isya, dia tunggu kapan datang sepertiga malam. Cinta dia kepada Allah. Sudah dia sholat tahajud, dia tunggu kapan datang sholat subuh, yang nanti di sana ada sholat 2 rakaat yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Sudah subuh, dia tunggu kapan datang waktu duha, kapan dia datang waktu zuhur lagi. Sehingga hari-harinya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mereka tidak meninggalkan pekerjaan yang sifatnya adalah duniawi. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih takwanya di antara kalian. Bahkan daripada ketakwaan inilah bisa dijadikan sebagai bahan ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik itu yang sifatnya ujian ataupun itu yang sifatnya adalah azab, siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Orang hidup tidak pernah tidak ada masalah. Orang hidup tidak akan lari daripada permasalahan yang kompleks. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tetangga, kadang masalah keimanan, masalah agama. Ini adalah masalah yang luar biasa. Tapi ini bisa dihadapi, bisa diselesaikan oleh orang-orang yang bertakwa karena bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa enggak susahnya orang Cianjur yang mengumpulkan dana sekian banyak untuk membangun rumah dengan rumah yang mewah, tiba-tiba oleh Allah dihancurkan begitu saja dalam sekejap mata. Dan ini banyak, bukan orang Cianjur saja, tapi bagi mereka yang bertakwa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini semuanya milik Allah dan hanya kepada Allah dia kembali. Suatu saat penyelesaian itu kadang-kadang ada di balik hikmah kehancuran itu. Allah akan memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, yang lebih daripada yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena apa? Dia akan diberi oleh Allah dengan rezeki yang memang tidak pernah dia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah yang kedua katanya, kalau kita itu ingin tenang, ingin senantiasa bermunajat kepada Allah, dekat kepada Allah, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanah tamhuha. Kita sebagai manusia tidak akan terlepas daripada melaksanakan dosa. Bukan bermakna dosa tidak boleh kita laksanakan. Manusia itu memang tempatnya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berusaha, orang yang melaksanakan satu kesalahan adalah orang yang mau bertaubat, setelah itu mau melaksanakan kebaikan. Sehingga dosa yang dilaksanakan itu akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang akan selalu dilaksanakan. Maka inilah ciri-ciri daripada orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu dijanji oleh Allah. Kata Allah, "Wa ma kana yu'adzibullahu anta fihim." Allah tidak akan mengazab, menyiksa mereka sedangkan engkau masih di dalamnya, Muhammad. Jadi orang-orang yang hidup di masa Rasulullah tidak pernah ada siksaan yang besar, ada ujian yang besar. Kenapa? Jaminan Rasulullah masih ada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Zaman kita Rasulullah sudah enggak ada. Tapi kita yakin bahwa Rasulullah adalah nabi kita. Rasulullah adalah panutan kita. Sehingga jaminan untuk keamanan kita adalah wahum yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat banyaknya bencana ini, harus ada kesadaran untuk bertobat kepada Allah, baik pribadi maupun massal. Terutama adalah kesadaran
untuk memohon ampun, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir, kalau kita ingin hidup tenang, hidup bahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah kunci utama kebahagiaan. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dari mana kita mulai? Bertutur kata yang bagus, bertingkah laku yang bagus, berhati yang bagus. Orang kalau berusaha, tutur katanya bagus, tangan kakinya bagus, lisannya bagus, bahkan hatinya bagus, enak menghadapi kehidupan ini. Bahkan inilah satu definisi daripada akhlak yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada nabinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Muhammad, kami ini mengutus kamu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu berakhlak mulia dengan orang-orang yang menyakitinya, berakhlak mulia dengan orang-orang yang menghinanya. Tapi jangan agama yang dihina. Ketika agama yang dihina, maka Rasulullah akan mengajak para sahabat untuk memusuhinya. Kalau yang dihina hanya pribadi, itu tidak apa-apa. Kalau yang dihina sudah agama, maka orang Islam akan senantiasa membela kebenaran agama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Jadi bukan saja untuk meringankan beban penderitaan daripada siksa Allah di dunia, ketika mampu untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, ketika kita mampu untuk menghilangkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, melaksanakan amal-amal baik, dan ketika kita mampu untuk berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang sempurna, inilah jalan yang akan menuju kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan di dalam khutbah pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'an khulafatil arba' Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dijadikan sebagai hamba Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan negeri kita, bangsa kita dijadikan oleh Allah negeri yang aman, damai, penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan para pimpinan-pimpinan kita dijadikan oleh Allah pimpinan-pimpinan yang senantiasa dapat petunjuknya,
dapat mempertahankan keimanan dan keislaman, juga dapat mempertahankan keadilan. Mudah-mudahan negeri ini betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat wa yakafi al muhimmat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ansur jurusal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.